Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mahasiswani ingin mempresentasikan mengenai produk kami yaitu Diken Parfum. Ya langsung saja ke anggota tim kami, yaitu yang pertama ada Narendra Agusta dengan akhir 010 sebagai founder dari produk kami. Kemudian ada Hendri Zaidan dengan akhir 013 sebagai logistik dan delivery koordinator. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Mustafa Ahmad Maulana dengan akhirnya 027 sebagai packaging dan quality control staff. Selanjutnya ada Najmi Hafiz dengan akhirnya 028 sebagai packaging and quality control staff. Dan yang terakhir ada Rizky dengan akhirnya 039 sebagai digital marketing. Ya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, kita masuk ke slide deskripsi produk. Jadi produk kami itu yaitu Diken Parfum, merupakan produk parfum original yang dikemas ulang ke dalam botol berukuran kecil sehingga lebih praktis dan mudah dibawa. Nah, produk ini ditujukan bagi konsumen yang ingin menikmati atau mencoba berbagai aroma parfum original tanpa harus membeli botol full size yang harganya relatif lebih mahal. Dengan ukuran yang lebih ekonomis, Diken Parfum memberikan kemudahan dalam mengeksplorasi berbagai pilihan wewangian sesuai kebutuhan dan preferensi pengguna. Lanjut. Oke, jadi lanjut ke slide target pasar. Jadi target pasar kami terbagi jadi 3 sisi, yaitu dari demografis, yaitu mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun yang aktif kuliah, organisasi atau bekerja paruh waktu. Terus di psikografisnya itu yaitu mahasiswa yang sibuk, yang tetap ingin wangi, percaya diri, praktis dan juga hemat. Terus masuk ke perilakunya yaitu perilaku membeli parfum kecil yang mudah dibawa, biasanya lewat media sosial, marketplace atau rekomendasi teman. Lanjut. Oke, kita lanjut ke strategi pemasaran. Di sini kami membagi 4 strategi pemasaran itu, di antara lain ada yang pertama yaitu produk dengan parfum original dengan ukuran praktis, mudah dibawa dan tersedia berbagai pilihan dan aroma. Lalu yang kedua itu ada harga terjangkau mulai dari 12.000 sesuai ukuran dan jenis parfum. Lalu yang ketiga itu tempat, penjualan dilakukan secara online melalui Instagram dan WhatsApp. Lalu yang keempat promosi dilakukan melalui media sosial dengan konten produk, testimoni dan penawaran menarik. Untuk sistem promosi dan teknologi yang digunakan itu kami menggunakan Instagram dan WhatsApp. Untuk Instagramnya seperti yang bisa dilihat itu adalah akun Instagram kami. Lalu juga untuk WhatsApp itu digunakan sebagai sarana promosi, komunikasi dengan pelanggan, serta pemasaran produk dan parfum. Lalu manfaat yang dapat diperoleh adalah membantu produk mudah lebih dikenal, lalu juga mempermudah komunikasi dengan pelanggan, lalu juga dapat mendukung penjualan secara online. Kekurangan yang masih kami miliki yaitu promosi sangat bergantung pada konsistensi konten, jangkauan audiens, dan keaktifan dalam membalas pesan pelanggan. Lanjut, next. Kita lanjut ke bagian aset awal. Nah, dari kami itu memiliki total 8 parfum yang masing-masing dari parfum ini berjumlah 8. Next. Nah, dari yang model yang kita punya itu sekitar 50.000. Dengan kita membelikan model tersebut untuk botol spray kaca 5 mili dengan jumlah 20 dan harga satuannya itu 1.550. Jadi totalnya 31.000. Yang kedua itu ada suntikan parfum Diken yang sebanyak 2,5 mili, itu jumlahnya 8 suntikan dengan harga satuannya itu sekitar 2.250. Jadi totalnya 18.000. Dan total akhir modelnya itu 49.000. Oke, kita lanjut ke promosi bisnisnya. Nah, promosi bisnisnya ini kita di tahap pertama yaitu menyiapkan stok parfum digital, botolnya, dan alat bantu seperti suntikannya. Terus kenapa tahap ini penting? Karena tetap penjualan ini tetap rapi, higienis, dan siap dikemas lah untuk sesuai pesanan. Terus untuk tahap kedua yaitu menerima pesanan pelanggan melalui Instagram atau WhatsApp sesuai parfum atau ukuran. Terus
Terus yang ketiga atau tahap ketiga yaitu setelah pemesanan dikonfirmasi, produk akan dikemas dengan aman agar parfumnya tidak bocor atau tidak rusak saat diterima oleh pelanggan. Terus yang terakhir, kita meminta feedback atau review dari pelanggan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kami bisa mengevaluasi kualitas produk dan layanan, sekaligus menawarkan pembelian ulang atau varian parfum yang baru. Next. Nah, kita lanjut lagi ke cash flow dan laba rugi. Nah, di sini kita akan menampilkan cash flow dan laba rugi selama skema penjualan seminggu pertama sama minggu kedua, tepatnya dari tanggal 22 Mei sampai 4 Juni. Nah, total penjualan kami ini dapat sebesar 336.000 dengan penjualan 15 transaksi atau item terjual. Produk yang terjual terdiri beberapa ukuran seperti 2 mili, 3 mili, sampai 5 mili. Nah, untuk pengeluaran itu sendiri, modal kita kan yang sebelumnya teman saya jelaskan itu 49.000. Setelah kita kurangi dengan modal, laba bersihnya diperoleh yaitu 287. Jadi hasil ini kita dapat dilihatlah bahwa usaha parfum ini memiliki keuntungan besar sebesar 85,42%. Nah, lanjut. Oke, kita akan menganalisis break even point atau BEP. Nah, di sini kita digunakan untuk mengetahui bahwa pada titik berapa usaha kita mulai balik modal. Nah, berdasarkan perhitungan kami, total yang modal kami itu kan 49.000 dengan harga jual rata-rata 22.400 dengan biaya variabelnya sekitar 3.000-an. Maka break even point unitnya itu adalah 2,56 unit atau 3 unit. Karena tidak mungkin kan kita menjual 2,5 unit, maka kita buatkan ke 3 unit lah. Artinya usaha ini sudah balik modal lah, sekitar menjual 3 unit produk. Jika kita hitung dalam rupiah, titik ampasnya sekitar 57 atau kita buatkan 58 lah. Jadi total penjualan kami mencapai 36.000 yang saya jelaskan, 36.000. Maka usaha ini melewatilah titik break even point dan masuk ke kondisi profit yang jangka panjang. Next. Oke, saya kembalikan ke teman saya, silakan. Ya, selanjutnya ada evaluasi dan pembelajaran. Nah, hal yang berjalan dengan baik yaitu strategi penjualan online sudah berjalan cukup baik karena produk dapat dipromosikan melalui media sosial dan WhatsApp, terutama pada grup-grup WhatsApp. Penjualan kami ini juga cukup baik karena produk Diken ini bisa dibilang cukup diminati dan lumayan laris. Dan juga kerjasama tim kami itu berjalan dengan baik karena parfum Diken ini juga diminati lah dalam proses penjualan, pencatatan, dan pembagian tugas. Kemudian ada tantangan dan pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama ada tantangan yang dihadapi adalah pemasaran masih terlalu bergantung pada marketing secara online, sehingga promosi harus lebih aktif agar produk dapat lebih dikenal di jangkauan luas. Dan juga brandingan belum maksimal karena belum menggunakan stiker label pada Diken parfum kami, dan juga packaging masih perlu dibuat lebih rapi agar produk terlihat lebih menarik dan profesional. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu produk masih perlu didukung dengan pemasaran, branding, dan packaging yang baik agar lebih mudah dikenal hingga luas dan dipercayai oleh pembeli. Ya, selanjutnya. Ya, di sini ada dokumentasi saat kami mendiken parfum, kemudian ada juga saat pengantaran parfumnya, kemudian ada catatan penjualan, dan juga yang terakhir ada review dari pembeli kami. Ya, next. Ya, ini media sosial kami yang namanya yaitu Mahasiswangi. Bisa dicek di Instagram. Ya, lanjut.
saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ingin mengontak tim kami ataupun mau mengecek produk-produk kami, silakan hubungi yang ada di slide terakhir ini. Ya, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.